perempuan tidak perlu takut menentukan pilihan hidup karena kesetaraan gender tidak bicara jenis kelamin, tetapi bicara hak dan kewajiban mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Saya sendiri mengalami dari ujian-ujian yang masuk CPNS yang nilai-nilai bagus itu perempuan. Benar. Jalan-jalan di Universitas Sriwijaya, kalau tersesat jangan lupa bertanya. Ketika perlakuan gender pada anak semakin tidak merata, maka penambahan pembelajaran gender adalah solusinya. Korelasi dalam mosi perdebatan kali ini yakni Dewan ini sepakat adanya penambahan pembelajaran gender dalam dunia pendidikan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang budiman, perkenalkan kami tim Iskandar Zulkarnain dengan saya Amanda Putri sebagai pembicara pertama yang akan menjelaskan terkait latar belakang mosi dalam basis filosofis Pancasila sebagai state fundamental norm, yaitu dasar hukum negara. Dan Dava Juliansa sebagai pembicara kedua yang akan menjelaskan perihal dogma-dogma hukum, teori-teori hukum dan dasar hukum, yakni berlandaskan yuridis empiris. Dan Yogi Syaputra sebagai pembicara ketiga yang akan menjelaskan secara sosiologis dan implementasi data-data konkret secara studi komparasi negara. Dewan juri yang terhormat, adapun isu yang melatar belakangi hadirnya mosi perdebatan kali ini yakni dilandasi pada status quo saat ini bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling penting guna mewujudkan cita-cita bangsa yang luhur. Dan gender pada saat ini masih terbilang kurang proporsionalitas, masih adanya kasus-kasus pemberlakuan anak yang tidak adil yang bertentangan dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pun adanya pembangunan pemberdayaan perempuan memang telah dilaksanakan sejak tahun 1978. Meskipun demikian, saat ini masih menunjukkan tertinggalnya perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dewan juri yang terhormat masuk pada definisi pervariabel mosi pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan menyebut pembelajaran merupakan proses interaksi dengan siswa dengan guru pada lingkungan belajar. Menurut Mutar, gender diartikan sebagai konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Arti kata anak di sini merujuk pada pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa anak ialah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Sehingga kami memberikan limitasi hanya sebatas pada penerapan pembelajaran gender pada tingkat SD sampai dengan SMP. Sebab usia tersebut merupakan kesempatan untuk memberikan bimbingan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun keinginan kami yang dilandasi oleh 3 argumentasi pokok, yakni argumentasi pertama, pentingnya pembelajaran gender untuk menuju pada pola berpikir yang bertumbuh pada kesetaraan gender guna mengubah tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Sila kedua Pancasila telah menyebutkan bahwa pendidikan diperlukan agar manusia saling menghargai dan tidak diskriminatif. Pun pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas menyebutkan setiap orang berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Sehingga pembelajaran gender memberikan peluang anak untuk mencapai segala hal tanpa adanya batasan gender. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat, secara teori hukum progresif telah mengingatkan kepada kita semua bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pemaknaan tersebut secara teori tanpa praktik hanyalah mayat-mayat hidup. Satcipto Raharjo. Dewan juri yang terhormat, kami di sini tetap dengan stand and position kami yang menyepakati hadirnya mosi perdebatan kali ini, dan lebih jelasnya akan diuraikan secara konkret dan komprehensif oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Cukup sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Lex regisit superflua inquara pugnentia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Keterkaitan dalam mosi perdebatan pada hari ini Dewan Juri yang terhormat, yakni Dewan ini percaya penambahan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak
Oleh karena itu, untuk memenuhi perdebatan kita pada hari ini yang bersifat objektif, saya selaku pembicara kedua akan mengimplementasikan konstruksi perdebatan dalam dua klaster. Klaster pertama adalah penjelasan mosi, dan klaster yang kedua adalah kelanjutan argumentasi dari pembicara satu dalam ranah filosofis. Baiklah, masuk dalam klaster yang pertama. Di dalam kehidupan yang semakin berkembang, pendidikan secara normatif terbagi menjadi 3 golongan, yakni pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tampaknya penambahan pelajaran gender pada anak dari laki-laki dan perempuan merupakan dampak pendorong. Hal ini terindikasikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan legitimasi bahwa pendidikan bukan hanya berfokus pada pengetahuan kepada anak, melainkan nilai moral yang tertanam, apalagi dalam usia anak dari SD sampai SMP yang masih dibimbing orang tua. Jika tidak adanya penambahan pelajaran gender pada anak, khususnya pada pendidikan non-formal dalam pendidikan, sehingga pendidikan gender sangat perlu ditanamkan kepada anak usia dini, yang mana anak pada usia tersebut memasuki angka golden age. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ronald Dworkin dalam bukunya Philosophy of Love di halaman 54, bahwa kesetaraan merupakan garda terdepan dan menjadi tupoksi dalam kehidupan di tatanan lingkungan, khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan pada anak. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat masuk dalam klaster yang kedua, yaitu kelanjutan ranah bahtera argumentasi, yang mana kami mempermasalahkan mengenai urgenitas dan dampak aktual dari aspek pendorong mosi perdebatan pada hari ini. Kami setuju dan layak dipraktikkan dalam dunia pendidikan anak, yaitu penambahan pelajaran gender. Terdapat beban pembuktian dalam ranah politik hukum yang terbagi menjadi 2 substansial. Mengapa penambahan pelajaran gender pada anak sangatlah penting? Yang pertama, secara ius constitutum, perihal mengenai pembelajaran gender yang telah ditopang oleh aturan Permendiknas nomor 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarus utama gender dalam bidang pendidikan, yang menjelaskan bahwa peningkatan kesetaraan pendidikan khususnya pada anak, salah satu bentuk yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola pendidikan yang berwawasan gender, sehingga dampaknya dapat meningkatkan pemahaman anak seperti anak di usia SMP, yang masa kenakalannya masih terbilang cukup masif. Adanya pembelajaran gender pada anak pasti membuat anak dapat mengerti prinsip kesetaraan yang baik. Adapun hal lain yang terindikasikan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan sistem data gender dan anak dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, memperkuat dan mendorong kelembagaan, peraturan lembaga, mekanisme, sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian atau lembaga dan daerah yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir, sehingga penambahan pelajaran gender pada anak khususnya dari SD sampai SMP merupakan dampak mendorong bagi anak, apalagi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengandung sistem legalitas, bahwasannya secara regulasi yang ada harus berdasarkan aturan hukum, sehingga berdasarkan aturan yang saya jelaskan mendukung bahwa penambahan gender pada anak sangatlah penting. Yang kedua, yakni secara dalam ius constituendum, sebuah regulasi yang dicita-citakan hal ini selaras dengan Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar agar terjadi perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif. Sesuai dengan Rensra Kemendikbud 2020-2024, maka dalam hal ini perancangan mengenai penambahan pelajaran gender pada anak merupakan jalan salah satunya untuk mencapai program yang terarah pada anak. Tidak salah juga jika penambahan pelajaran pada anak mengenai gender karena faktor penghambat kurang begitu masif. Rancangan tersebut dikemukakan dengan batas-batas, apalagi sistem penambahan dalam pendidikan yang berbentuk non-formal. Takutnya, jika pelajaran gender pada anak tidak dibatasi, hal ini tentu tidak adanya proporsionalitas. Dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mana memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Jika tidak menganalisis secara seksama bahwa tuntutan yang adil di sini adalah sebuah perancangan bahwa penambahan pelajaran gender pada anak, apalagi anak berada di bawah dalam social interaction. Hal ini meminimalisir kesetaraan pendidikan yang dapat dicapai dalam 3 aspek anak, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, right to education, right within education, dan right through. Sehingga Dewan Juri yang terhormat dan budiman, upaya pemerintah dalam menambah pelajaran gender merupakan salah satu pendidikan yang berprogresif dalam ranah pendidikan. Dengan inilah harapan kami bahwa kesetaraan pendidikan anak merupakan dampak aktual yang nyata, sehingga gagasan dan argumen lanjutan nanti yang akan dikonstruksikan lebih lanjut oleh rekan saya selaku pembicara 3 dengan mengimplementasikan data-data yang konkret dan studi komparasi yang sistematis dengan penambahan pelajaran pada gender. Untuk ini kami sepakat untuk adanya penambahan pelajaran gender pada
dunia pendidikan anak. Salam konstitusi. Gustav Frabruch dalam Vorschläge der Philosophie telah mengingatkan kepada kita semua bahwa sebuah regulasi harus memenuhi 3 kriteria, yakni keadilan, kebermanfaatan, dan juga kepastian. Sebab keadilan adalah nilai dasar, kemanfaatan adalah nilai praktis, dan kepastian adalah nilai instrumen yang harus diletakkan paling akhir. Korelasi dalam mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni Dewan ini percaya penambahan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak. Sebelum memasuki argumentasi yang bersifat sosiologi, saya selaku pembicara ketiga akan mengkonstruksikan perdebatan pada hari ini dalam 3 klaster. Klaster yang pertama adalah penjelasan mosi perdebatan, dan klaster yang kedua adalah melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yakni pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Dan klaster yang ketiga adalah memberikan solusi atau proposal gagasan yang mana menunjukkan perdebatan kita pada hari ini dalam ranah yang bersifat objektif. Baiklah, dalam klaster yang pertama, arah dari tujuan kita untuk menyetujui penambahan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak dimulai dari anak SD sampai SMP. Salah satu aspek yang menjadi kausalitas pendorong yang mengapa penambahan pelajaran gender penting pada anak. Yang pertama, yaitu sosial interaksi. Khususnya anak SD, pembelajaran mengenai peran gender pada anak dapat dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran yang dalam pelaksanaannya di setiap kegiatan pembelajaran harus bersifat konkret dan juga bentuk pelajaran yang dapat berorientasi pada kegiatan bermain. Adapun penambahan pelajaran gender pada anak termaktub dalam pendidikan formal yang mana selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimana telah disebutkan oleh pembicara kedua dari tim kami. Sehingga masuk dalam klaster yang kedua, yaitu argumentasi, yakni dampak aktual serta urgensitas penambahan pelajaran gender pada anak yang merupakan sistem penyokong dalam hal ini memberikan manfaat lebih terhadap anak dalam dunia pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 mengemukakan persentase perempuan yang buta huruf lebih tinggi yakni 4,8% dibandingkan dengan laki-laki yakni 2,3%. Oleh karena itu, kebijakan dan program tidak pernah membedakan gender dan laki-laki dan perempuan. Anak maupun tenaga pendidik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dan guru sebagai pendidik anak usia dini diwajibkan untuk menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman. Jangan sampai Dewan Juri hal seperti ini terjadi sama halnya terjadi di sekolah SMP Papua dan Maluku. Tidak adanya kesadaran guru yang tidak menerapkan pelajaran gender sehingga perlakuan laki-laki lebih masif terjadi dibandingkan perempuan. Seperti contoh Dewan Juri yang terhormat, pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan sebagainya. Bahkan hal tersebut guru lebih memilih laki-laki sebagai pemimpin daripada perempuan. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dengan mendahulukan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan. Kita harus berkaca di negara Finlandia yang menambahkan pelajaran dalam bentuk non-formal atau formal gender pada anak. Anak-anak yang tinggal di Finlandia berkesempatan mengakses pendidikan tanpa memandang status ekonomi keluarganya. Transportasi pun disediakan gratis apabila jarak sekolah dari rumah lebih dari 5 km. Tak hanya itu Dewan Juri, pada persoalan akses pendidikan, fasilitas dan proses pelajaran mendukung kesetaraan itu. Selaras dengan ini, menurut Sri Wahyuni mengatakan, agar terjadi perluasan pendidikan bermutu bagi anak didik yang inklusif, maka pembelajaran gender pada anak merupakan langkah yang paling tepat sesuai dengan Renstra Kemikbud tahun 2020 tahun sampai 2024 yang mana telah dijelaskan oleh rekan saya juga selaku pembicara kedua. Untuk itu Dewan Juri yang amat sangat kami hormati, berdasarkan data-data serta argumentasi yang bersifat sosiologis, kami menawarkan proposal gagasan atau solusi guna menjawab tantangan sistem pendidikan yang mana penambahan sistem pelajaran gender pada anak yang dimana merupakan langkah bermanfaat. Selaras dengan hal ini, untuk mencapai pemaknaan prinsip hukum lex semper debet remedium, hukum selalu memberikan obat atau solusi. Untuk itulah, demi mewujudkan tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam Pancasila sebagai asas fundamental 0, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pertama, kami ingin membentuk grand design terhadap pendidikan Indonesia, salah satunya pembelajaran gender pada anak. Hal ini guna menyokong stabilitas anak dalam bersosial dan belajar. Yang kedua, adanya pemberlakuan laporan setiap penyediaan akses pendidikan yang bermutu secara merata bagi anak perempuan dan laki-laki di tingkat pusat maupun di daerah, khususnya berkaitan dengan gender sesuai dengan tujuan yang tertera dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
pendidikan nasional. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, argumentasi yang bersifat filosofis dan yuridis dan saya selaku sosiologis telah menjawab yang dimana penambahan pelajaran gender pada anak yang dimana merupakan jalan salah satunya untuk mencapai kesejahteraan dan kebermanfaatan terhadap masyarakat luas khususnya pada anak Dewan Juri terhormat. Maka dari itu genus education utilitas est pueris ergo succedus proportion applicia yang artinya pendidikan gender bermanfaat pada anak. Maka dari itu berlakukanlah sesuai dengan tujuannya. Salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan kali ini di mana argumentasi serta gagasan yang telah kami implementasikan. Kami di sini tetap dengan standing position kami yang menyepakati hadirnya mosi perdebatan kali ini, yakni Dewan ini percaya bahwa pembelajaran gender pada anak dalam dunia pendidikan. Jika kita mengikuti alur berpikir dari tim kami, terdapat beberapa beban pembuktian dalam tantangan urgensitas dan dampak aktual dari penambahan pembelajaran gender pada anak yang merupakan sistem penyokong dalam hal ini memberikan manfaat yang lebih terhadap anak dalam dunia pendidikan. Adapun Dewan Juri yang terhormat, kami di sini memberikan gagasan yakni adanya pemberlakuan laporan setiap penyediaan akses pendidikan yang bermutu secara merata bagi perempuan maupun laki-laki di tingkat pusat maupun daerah khususnya berkaitan dengan gender. Dan yang kedua, peningkatan koordinasi informasi dan edukasi dalam rangka pengarusutamakan pendidikan berwawasan gender pada anak. Dan yang ketiga, pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah yang mengenai pendidikan berwawasan gender sesuai dengan tujuan yang tertera dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikianlah Dewan Juri yang terhormat, gagasan yang mampu kami berikan dan pertanggungjawabkan secara akademik dalam landasan filosofis, yuridis hingga sosiologis. Pro dan kontra adalah hal yang demokratis, karena hal yang demokratis adalah garansi konstitusi. Burung nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.